Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu, melanjutkan kajian kita dari tafsir Ibnu Katsir, masih pada surat At-Thariq. Dan pertemuan yang sebelumnya sampai pada ayat yang ketiga ya. Sekarang kita masuk pada ayat yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Sebelumnya seperti biasa mari kita baca terlebih dahulu surat At-Thariq dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dengan harapan mudah-mudahan satu huruf yang kita baca kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kebaikan ya. Kalikan saja, hitung sendiri ya. Ada berapa huruf yang akan kita baca dalam surat At-Thariq kali 10. Nah, itu udah jutaan mungkin ya. La aqulu alif lam mim walakin alif. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mimu harfun. Likulli harfin asyru hasanat. Aku tidak pernah mengatakan alif lam satu huruf, alif lam mim satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf Allah sediakan 10 kebaikan. Taib, bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah, siapa Allah, ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi maha penyayang. Was-samai, demi langit, wat-tariq, dan yang datang di tengah malam hari. Wa ma adraka, dan tidakkah tahu kamu, dan
Tidakkah kamu mengetahuinya Muhammad? Karena ini kepada Rasulullah. Mat-tariq, apa itu yang datang pada malam hari? An-najmu, yaitu bintang, ats-tsaqibu, yang mengeluarkan cahaya yang sangat kuat atau tajam. Ats-tsaqib kemarin sudah dibahas beberapa pendapat para ulama tafsir. Di antaranya adalah an-nur al-mudhi, ya, cahaya yang cahayanya itu menyinari kuat. Itu an-najmu ats-tsaqib, dan munculnya di tengah malam. In kullu nafsin, setiap jiwa, lamma 'alaiha, sungguh terhadapnya, hafidun, ada seorang penjaga. Falyanzur, maka hendaklah melihat siapa al-insanu, manusia, mimma khuliqa, dari apa dia diciptakan. Khuliqa, diciptakan manusia, mimma'in, dari air mani, maksudnya nutfah, dafiqin, yang terpancar kuat. Yakhruju, yang keluar air itu, mim bainis sulbi, di antara tulang punggung yang disebut dengan tulang sulbi, wat taraibi, dan tulang dada. Maksudnya yang ada di seorang istri. Taraib. Innahu, sesungguhnya dia, hunya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ala raj'ihi, atas mengembalikannya, ya. Laqadirun, benar-benar sangat mampu, sangat kuasa. Itu secara harfiahnya. Disungguh Allah untuk mengembalikan seorang manusia dari sebelumnya, sesudahnya dikembali lagi seperti sebelumnya. Laqadirun, itu sangat-sangat mudah karena Allah berkuasa. Yauma tubla, yaitu pada hari ditampakkan apa, as-sarairu, seluruh bentuk rahasia. Famalahu, maka tidaklah bagi seorang manusia, min quwwatin, memiliki kekuatan, wala nasirin, dan juga tidak punya ada orang yang menolongnya. Was-samai, demi langit, dzatir raj'i, yang mengandung hujan. Wal ardi, demi bumi, dzatis sad', yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Innahu, sesungguhnya, hu ini kembali kepada Al-Quran, ya. Laqaulun, benar-benar sebuah perkataan, faslun, yang sangat terperinci, ya. Faslun, yang memisahkan, fasal, yang memisahkan. Al-Quran sungguh sebagai perkataan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa, dan tidaklah Al-Quran itu bil hazl, isinya sunda gurau, tidak. Innahum, sesungguhnya mereka, yakiduna, mereka membuat tipu daya, kaida, dengan tipu daya yang jahat. Wa akidu, dan aku, kata Allah, membikin tipu daya pula, kaida, dengan tipu daya yang sangat jitu. Famahil, maka sampaikanlah penangguhan, al-kafirina, kepada orang kafir. Amhilhum ruwaida, berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu. Ruwaida. Taib. Kalau tidak salah kemarin sampai ayat ketiga, ya, An-Najmu Tsaqib. Berarti sekarang in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Kita lihat tafsir dalam Ibnu Katsir. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat 1, 2 dan 3 tentang adanya makhluk yang unik, makhluk yang sangat indah, bagian di antara makhluk-makhluk besar, yaitu an-najm, adanya bintang. Itu bersifat umum kalau najm, karena ada bintang yang keluar sebelum maghrib, ada yang keluar awal isya, ada juga yang keluarnya hampir di sepertiga awal dari malam, ya. Sedangkan
Allah ingin memperlihatkan kemahakuasaannya atas mahakaryanya An-Najm, ya, atau bintang. Karena ada kawakib, bintang juga, najm bintang. Kalau ini Ats-Tsaqib, ya, An-Najmu Ats-Tsaqib yang disebut dengan At-Thariq, yaitu bintang yang sengaja Allah keluarkan, muncul, mengeluarkan sinar yang sangat kuat, tajam, tapi bukan di awal malam, tapi di pertengahan malam, ketika banyak orang lelap tidur. Makanya jarang dilihat, karena munculnya juga di tengah-tengah malam, ketika mayoritas manusia lelap tidur. Allah munculkan, ya, dengan 3 tujuan, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Ada sebagian hamba Allah yang mereka keluar di malam hari untuk mencari nafkah ataupun untuk sebuah keperluan baik dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Nah, dulu masih ada keterbatasan untuk media hidupnya, ya, masih keterbatasan. Lampu belum ada, GPS belum ada, ya sudah menjadi GPS alami bagi siapa saja yang berjalan di malam hari, sehingga ketika pergi bisa pulang lagi dengan menunjuk bintang tertentu kembali ke arah bintang yang tertentu yang sudah ditunjuknya, dan ada ilmunya tersendiri. Ada juga ruju malis syayatin. Ternyata Allah ciptakan bintang itu sebagai pelempar bagi setan-setan yang akan mencuri berita dari malaikat yang ditugaskan mengumpulkan peristiwa di dunia. Kemudian ketika aplusan sampai ke langit dunia yang pertama, disitulah ada koneksi, ya, antara jin, setan dari kalangan jin, ya, dengan makhluk yang sangat kotor, ya, para dukun. Ya, para dukun. Para dukun itu didatangi oleh pelanggannya datang, biasanya dalam urusan usaha, ya, atau ada sesuatu yang hilang, kehilangan anak, kehilangan emas dan sebagainya. Itu datang, tolong carikan barang saya hilang, tolong pangnyookeun kumaha supaya saya bisa usaha dengan lancar. Nah, itu kan bahasa-bahasa mereka begitu. Akhirnya berita itu koneksi jin manusia bilang kepada jinnya, mitranya, tolong carikan pasien saya, cari anaknya yang hilang, uangnya yang hilang. Nah, informasi kan sudah ada, seluruh kejadian itu ditulis dan dibawa oleh malaikat, ya. Masih ingat? Nanti kita akan sampai. Tapi pernah saya singgung juga tentang tafsir surat An-Nazi'at, nanti akan sampai. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabhan, fas-sabiqati sabqa. Nanti itu menjelaskan tentang sumpah terhadap beberapa pekerjaan malaikat, ya. Fas-sabiqati sabqa. Nah, itu diantara malaikat yang menjaga kemudian bergantian dengan cepat. Pagi menjaga mencatat seluruh kejadian sampai sore hari. Nah, nanti sore hari ganti lagi malaikat sampai di pagi hari. Nah, ketika aplusan itu berita sudah ada mau disampaikan kepada Allah SWT. Kemudian dukun berdasarkan surat Al-Jin ayat 6 dan yang ke-7 bisa antum lihat. Wa kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada para lelaki dari kalangan manusia minta perlindungan kepada para lelaki di kalangan jin. Maka jin itu memberikan syarat, ya, mitranya ini membikin syarat. Yang syaratnya itu fazaduhum rohaqo. Jin-jin itu menambah jauhnya seorang manusia dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, bahkan kan dalam hadis juga jelas, ya, yang datangnya apalagi dukunnya gitu, yang prakteknya. Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang datang kepada seorang kahin, dukun, guru spiritual atau paranormal dan dengan istilah-istilah bahasa yang lainnya, kemudian bertanya, dijawab pertanyaannya oleh dukunnya, kemudian membenarkan jawabannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang itu dia telah ingkar terhadap kebenaran
telah ingkar kepada wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman wa lailah. Kalau datang ke dukun 40 hari 40 malam salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Kemudian jinnya mau mencuri berita ke langit. Nggak bisa mereka bikin makar, tapi Allah juga bikin makar, dan makar Allah adalah makar yang lebih baik. Ya, akhirnya menyediakan para malaikat, ya, yang bergantian tadi, menyiapkan malaikat, kemudian mau dicuri berita dari malaikat, Allah sediakan apa? An-najm tadi, ya, bintang. Dengan gugusan bintang itulah kemudian dilemparkan kepada jin-jin yang akan mencuri berita dari malaikat. Matilah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rujuman lisyayatin, manfaat dari bintang. Kemudian yang terakhir adalah zinatan lis-sama, sebagai hiasan bagi langit, ya, supaya kita lagi penat-penat lihat memandang ke bintang-bintang indah, terhibur, berkuranglah rasa kepenatan itu, kesetresan itu, ya, dan itu menunjukkan kita sebagai makhluk punya keterbatasan. Gak bisa kerja selamanya, ada masa lelahnya. Kadang kita punya cita-cita, kemudian ketika mewujudkan cita-cita ada masa capeknya. Nah, salah satu hiburannya melihat ciptaannya berupa bintang. Itulah zinatan lis-sama, sebagai hiasan bagi langit. Taib. Nah, salah satunya bintang itu adalah bintang At-Tariq. Apa itu At-Tariq? Yaitu An-Najmus Tsaqib, ya, bintang yang mengeluarkan sinar yang sangat kuat dan keluarnya khusus di malam hari, tidak terlihat di sore hari atau di pagi hari, tidak terlihat. Ya, itu namanya An-Najmu Ats-Tsaqib. Kenapa Allah menciptakan bintang An-Najmu Ats-Tsaqib atau At-Tariq? Ya, hikmahnya banyak. Hikmah yang umum, ya itulah yang 3 yang kita sampaikan. Bisa saja untuk memperlihatkan kemahagungan dan kuasaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia bertambah hinanya, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena punya keterbatasan yang itu tidak mampu bagi manusia. Baik. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Ay kullu nafsin 'alaiha minallahi hafidun yuharrisuha minal afati. Yang dimaksud dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, yaitu setiap jiwa itu ada penjaganya. Allah siapkan penjaganya. Dari apa? Allah jaga mereka minal afati, dari bencana, dari musibah, ya. Makanya jangan pernah kering lisan ini untuk banyak zikir dan berdoa, ya, karena tidak ada yang rugi bagi orang mukmin ketika dia berdoa. Jangan berdoa ketika ada masalah baru berdoa. Selesai masalah doanya lupa, sama dengan juga dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ad-du'a bukan mukhul ibadah, ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah ibadah. Namanya ibadah itu tuntutan. Mau ada masalah, nggak ada masalah, memang di dunia ini tempat masalah, ya, berdoalah, ya. Ada masalah, berdoa, belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu bukan karena ibadah, mungkin rugi. Saya sudah berdoa tapi nggak dikabulkan, rugi. Nggak ada yang rugi, karena itu ibadah, ya. Dikabulkan nggak dikabulkan, namanya ibadah itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah rahimakumullah, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang mukmin, ya, dari bencana, Allah hadirkan malaikat namanya muaqibat, ya. Itu nama pekerjaan malaikat, ya. Coba kita lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Surat Ar-Ra'd surat keberapa? 13, ayatnya ayat 11.
Kata Nabi, orang berdoa menunjukkan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berdoa ya, menunjukkan dia memiliki Rabb ya. Karena kalau tidak berdoa kepada Allah berarti selama ini dia berdoa kepada selain Allah atau menaruh harapan kepada selain Allah. Makanya Allah diminta senang, tapi manusia diminta terus ada masa bosannya gitu. Karena sekaya apapun manusia tetap itu miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan suka meminta kepada manusia, tapi pantaskan saja diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah lah yang Maha Kaya, Al-Ghani. Kemudian Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki, bahkan Al-Hasib, Zat yang maha mencukupi kebutuhan manusia. Sudah ya. Nanti kalau kita mempertajam hubungan dengan Allah, Allah lah yang akan menuntaskan urusan manusia dengan manusia. Tapi kalau kita meminta kepada manusia, ada masa keterbatasannya. Tapi Allah tidak diminta marah, karena doa itu adalah ibadah. Ya. Manusia diminta marah, Allah diminta senang, tidak diminta marah ya. Taib. Dan orang yang berdoa itu tidak ada yang rugi. Siapa ya yang rugi? Coba. Ada yang dikabulkan langsung, ada yang diakumulasikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa itu adalah ibadah tapi tidak dikabulkan ya, diakumulasikan. Karena ibadah berarti menjadi catatan pahala. Sampai meninggalnya pun tidak Allah kabulkan harapannya dari doanya itu. Ternyata ketika di alam barzah itu menambah beratnya pahala dia di sisi Allah dan meringankan siksa di alam barzah. Itu salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang rugi ketika kita berdoa tidak dikabulkan di dunia. Ada yang ketiga, bisa saja ya, Allah bukan tidak mengabulkan, tapi Allah berikan jawabannya dengan bentuk lain ya. Gak masuk akal, kok bisa ya, yang hancur motornya tapi dianya masih hidup. Saya nggak masuk akal ini ya. Itu kalau orang berpikirannya punya akidah yang benar, bisa saja doa dia 2-3 tahun yang lalu yang tidak pernah dia kering berdoa terus tidak dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, Allah beri dengan bentuk yang lain, yaitu Allah tahan kejadian yang mestinya menimpa dia, kemudian Allah selamatkan. Itu karena efek doanya dia yang bertahun-tahun itu ya. Makanya kalau kita diselamatkan ya bisa saja gitu. Bisa saja dari sekian doa mintanya sih, ya Allah berikanlah saya kemudahan, saya mau usaha ya Allah misalkan ya. Gak dikabulkan cita-citanya. 10 orang dalam mobil, 9 orang meninggal semuanya. Dia di tengah duduknya, mestinya secara logika dia yang lebih dulu meninggal. Kok bisa ya? Nah, husnudzon kita kalau melihat ayat ini, bisa saja doa dia sekian tahun terkumpul tapi Allah tidak wujudkan. Atau bahasa lain, bukan tidak diwujudkan, Allah ganti dengan bentuk yang lain ya. Yuharrisuha, kata Ibnu Katsir di sini, yuharrisuha minal afat, Allah menjaganya dari bencana. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuni ila hubbik. Suka berdoa itu? Tulis ya, harus hafal ya, biar kita memaksimalkan ikhtiar, karena doa adalah ibadah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat
wa tarkal munkarat. Wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Nah, ini yang digaris bawahi. As'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amali qarribuni ila hubbik. Sampai di sini saja dulu. Karena sesuai dengan pembahasannya. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka mengharap kepada Engkau ya Allah. Mengharap apa? Fi'lal khairati. Mengharap kepada Allah fi'lal khairat, mudah dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarati, dan mengharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita meninggalkan seluruh bentuk kemungkaran. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencintai hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta, dan jika Engkau ya Allah hendak menimpakan fitnah. Masih ingat pelajarannya? Dulu pernah kita bahas tentang istilah fitnah secara bahasa. Banyak maknanya. Fitnah di sini musibah. Fitnata qaumin, fitnata qaumin. Ya Allah, jika Engkau hendak menimpakan musibah terhadap sebuah kaum, fatawaffani, maka wafatkanlah aku ghaira maftunin, tanpa terkena fitnahnya, ya. Sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya itu, ya. Bisa ditangguhkan dulu, yang lain terkena fitnahnya, musibah, seperti kaum Lut kan begitu, kaum Sodom, karena mereka memancing kemarahan Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Allah. Begitu juga kaum Tsamud, ya. Bahkan di sebagian wilayah di Indonesia dulu ketika terjadi longsor, terjadi gunung meletus, itu ternyata diawali ada pesta bikini, ya, itu memancing kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 41, sesuatu yang terjadi itu tidak terjadi alami begitu saja, tapi ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Kita sakit perut saja ada sebabnya kok, ya. Mungkin makan makanan yang membahayakan, ya. Ini juga sama. Kok bisa Gunung Merapi meletus waktu itu? Kenapa? Oh, ternyata benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, surat 30 41 ayatnya. Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, itu baknya bak sababiyah. Bukan terjadi tsunami begitu saja, bukan terjadi gempa begitu saja, tapi di situ disebutkan baknya bak sababiyah, ya. Disebabkan ulah tangan-tangan manusia, maksiat. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Allah punya tujuan ingin menjadikan wasilah bagi mereka cemeti, ya, pelajaran, ya, peringatan. Oh,
ternyata terjadi musibah ini karena kami melakukan maksiat, ya. Jadi pelajaran bagi orang yang hidup. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau punya anak, ya sering kejadian begini, logikanya gitu. Main HP kan ini alat yang bisa mendatangkan murka Allah, juga bisa menjadikan turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Plus ini alat bisa menjadikan seketika punya penyakit autis. Kalau sudah gini, ya, anaknya lari-lari, tong heureuy kadinya, kieu tapi di dia lihat. Tong kadinya bisi cilaka tapi begini, ya. Biasa aja. Pas orang-orang bilang, "Bu, anak ibu ketabrak," langsung dia lari. Banyak anak aing. Gitu ya. Kaget dia. Sama juga begitu, ya. Biasa saja maksiat. Pas Allah datangkan banjir, tsunami, baru dia tersadarkan, oh iya, ya Allah, ini maksiat, ini karena dosa saya. Iya, anak saya ketabrak karena saya hare-hare, ya, terlalu fokus autis dengan alat yang namanya ini, ya, gitu. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengambil pelajaran. Nah, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga orang mukmin dihadirkan muaqibat. Nah, dilihat pada surat Ar-Ra'd lengkapnya. Muaqibat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahunya itu kembali kepada orang mukmin. Lahu bagi orang mukmin muaqibatun, itu ada para malaikat yang menyertainya. Min baini yadaihi, yang ada di depannya, wa min khalfihi, dan di belakangnya. Ngapain? Yahfazunahu min amrillah. Mereka diberikan pekerjaan oleh Allah khusus untuk menjaga orang mukmin, ya, menjaga orang mukmin karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya selalulah ingat kalau pas kita mau terkena musibah diselamatkan, alhamdulillah, ya. Ini karena kebaikan atau 1-2 amal soleh yang pernah kita kerjakan, kemudian Allah selamatkan. Atau mungkin karena doa sekian tahun yang sementara Allah tahan dulu, tidak dikabulkan, tapi Allah alihkan, ya, bentuknya lain, yaitu dihadirkan malaikat muakibat untuk menjaga diri kita, sehingga yang mestinya kita terkena musibah kemudian ternyata selamat, diselamatkan oleh Allah melalui malaikat muakibat yahfazunahu min amrillah, yang menjaga hamba itu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kalau tidak salah mungkin, ya, pernah dengar cerita ada salah seorang mujahid mantan preman. Seburuk-buruk orang, Bu, Pak, ya, ketika Islam dinodai, dia hadir, ya, pembelaannya, ya. Karena apa? Ketika Islam itu diinjak-injak, didolimi misalkannya, dihinakan, dia hadir, ya, sifat aslinya, fitrahnya itu hadir, ya. Dia lama di daerah Kabul. Kabul itu daerah bagian dari Afghanistan, ya. Dia preman gitu. Ketika sebelum terjadinya insiden kemanusiaan, ya, peristiwa antara Muslim as-sira bainal haqqi wal batil, ya, peperangan antara hak dan batil, peperangan antara Muslim dengan kafir. Waktu itu orang-orang beruang merah Uni Soviet, mereka datang ke Afghanistan untuk menyerang, membunuh, membantai kaum muslimin di sana. Bukan persoalan yang lain kecuali apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj. Ya, gimana ayat surat Al-Buruj, gimana ayatnya? Masih ingat? Di dalam surat Al-Buruj ayat yang 8, 9 dan 10. Pada ayat 10-nya dilihat, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya.
Tidaklah mereka menyiksa, menintimidasi, membunuh illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hamid lagi terpuji. Karena iman, ya, bukan yang lain. Oh, di sana ada kekayaannya, mungkin karena alamnya, tidak, ya. Tetap karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya diserang, invasi ke sana, kemudian terjadilah peperangan. Masya Allah, ada salah seorang mantan preman tadi, ketika mendengar saudaranya dibantai, dia muncul, ya, sifat pembelaannya, ta'akhoknya, ya, itu terbangun. Akhirnya dia kumpulkan kawan-kawannya, kemudian membuat satu pasukan khusus, ya, mantan-mantan preman itu dia gerakan, ya. Namanya mantan preman itu nggak selesai bacanya, banyak yang salah, nggak apa-apa, ya. Kadang juga baca hadisnya itu setengah nggak selesai, ya. Ketika dia menikah, ini dia pemuda, ya, di tengah-tengah peperangan, ya, di tengah-tengah kejadian kemanusiaan, tapi tetap dia harus memenuhi fitrahnya, menikah. Ketika menikah itu ada seorang sniper dari beruang merah Uni Soviet menembakkan ke arah dia, ya. Tembak tuh, tapi nggak sampai, padahal sniper nggak sampai, lewat saja. Karena apa? Dia melazimi doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul, tapi nggak selesai sampai Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, sampai di situ. Kesananya lupa, preman kan, mantan preman, ya. Bukan hafid gitu. Tapi karena ketulusannya dan kebaikannya membela kaum muslimin saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah, ternyata nggak masuk akal, kok bisa ya seperti itu. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu dari bentuk karomah, ya, salah satu dari bentuk karomah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ketulusan seseorang, ya, dan azam yang tinggi dalam berislam itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun punya keterbatasan ilmu dan punya catatan jejak digital yang mungkin itu negatif, ya. Tapi ketika dia tulus hijrah dengan keterbatasan ilmu, tapi dia punya azam dan ketulusan yang tinggi dalam berislamnya, Allah hargai. Nah, salah satunya ini, yahfazunahu min amrillah, Allah jaga orang itu sehingga yang mestinya mati terkena tembakan, kemudian dia ternyata masih hidup, ya. Tidak perlu bertanya berapa lama di Bantennya, tidak perlu, ya. Nah, itu sudah rahasia Allah Subhanahu wa taala karena memiliki hubungan khusus dengan Allah. Taib jamaah rahimakumullah, ini berlaku bagi siapa saja, ya. Selama dia seorang muslim, meningkatkan keislamannya, kemudian meningkat menjadi seorang mukmin, bertambah ilmu, bertambah imannya, bertambah kesempatannya untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah tambah kuat penjagaan Allah melalui para malaikatnya muaqibat untuk yahfadunahu, menjaga seorang hamba, ya. Makanya salah satu di antara samarut taqwa, buah dari ketakwaan itu adalah ada sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ma'iyahnya, ya. Mari kita lihat pada surat (16) ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'a, ada kalimat ma'a. Ini salah satu sifat ma'iyahnya Allah. Kebersamaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat ma'iyah itu kan ada dua. Ada sifat ma'iyah Allah bersifat ammah. Allah bersama makhluknya secara umum, ya. Dengan apa? Bi'ilmihi, dengan ilmunya. Dengan apa?
ma'rifatihi, pengetahuannya yang luas. Sehingga siapapun mukmin, kafir, munafik semuanya bersama Allah. Tapi bersama Allah di situ maksudnya adalah dengan ilmunya Allah, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan Allah dengan para hambanya secara khusus. Kalau ini khusus orang mukmin, tadi bertambah ilmu, kemudian bertambah iman, dari muslim menjadi mukmin, bertambah lagi kualitas ilmu dan imannya sampai tingkatannya muhsin, dari mukhlis menjadi mukhlas, dari muslim mukmin menjadi muhsin, dari dzalimu li nafsih menjadi muktasid, bahkan menjadi sabiqun bil khairat, meningkat terus. Nah, ketika meningkatnya derajat ya keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan ketika itulah dia mendapatkan lebih banyak lagi kesempatan berupa penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ya. Nah, itu namanya al-ma'iyyah al-khassah. Dengan apa al-ma'iyyah al-khassahnya? Binasrihi wa ta'yidihi ya. Allah memberikan pertolongan dan juga Allah memberikan kekuatan kepada seorang hamba di dalam menjalani apa yang menjadi cita-citanya ya, binasrihi wa ta'yidihi, dikuatkan hatinya sehingga menghadapi manusia siapapun, sekuat apapun, dia rileks saja ya. Ketika menghadapi tirani yang begitu besar kezalimannya, dia tenang saja. Menghadapi orang yang jauh lebih banyak, luas hartanya, tidak depeh-depeh, biasa saja. Tahu depeh-depeh ya, bawa proposal sampai rengkuh begini ya, sampai lupa depan dan belakangnya gitu ya, karena menghadapi orang kaya. Tapi kalau orang ini orang baik, muslih, solih, muslih ya, mukhlis, mukhlas, muslim, mukmin, kemudian muhsin ya. Dia dzalimu li nafsih, meningkat lagi muktasid, meningkat lagi sabiqun bil khairat. Wah, udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi manusia itu biasa ya. Kan di dalam Ibnu Qayyim Madarijus Salikin dikatakan dalam kitab itu ya, man arafallaha ya, siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, man khafallaha khafahu man siwahu ya, siapa orang yang menaruh rasa takut penuh kepada Allah, dia takut kepada Allah sehingga dia taat betul kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka siapapun makhluk ya, makhluk selain dirinya itu menaruh rasa takut juga kepada orang itu ya, luar biasa. Seperti Silah bin Hisam ya, yang pernah kita kisahkan. Silah bin Hisam itu dia pergi dengan beberapa kawannya, karena Silah bin Hisam ini termasuk salah seorang tabi'in yang dia sudah menaruh janji kepada Allah ya. Kan amal soleh itu oleh orang muslim harus dikerjakan, apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi punya prioritas. Nah, ini dia punya prioritas, sudah janji kepada Allah mau mengikuti jejak pembesarnya ya, gurunya, penghulunya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pernah berkata, aku malas hidup di dunia kalau bukan karena 3 hal. 1, thalabul ilmi, yang kedua qiyamul lail, yang ketiga jihad fi sabilillah. Berangkat dengan kawannya, karena sudah mengikrarkan 3 hal itu harus terjadi dalam hidupnya dan diprioritaskan. 9 kawannya itu membuat tenda, kemudian istirahat di malam hari karena belum sampai ke tempat tujuan, tempat orang kafir untuk berjihad, berperang. Beliau ini menjauh, kemudian sholat ya. Ketika sholat Allah qiyamul lail, Allah, baru rakaat pertama itu ja'an namir ya, ada seekor namir, harimau itu, dia duduk pas di depan tempat sujudnya ya. Kira-kira kalau itu terjadi ke Pak Erwin gimana Pak? Atau ke Pak Aib gimana itu pas kejadian begitu? Atau ke Pak RW gimana itu? Allahu Akbar. Wallahu alam, itu akan teruji ya, tauhid kita, keimanan kita. Beliau tenang saja karena sudah menumpahkan rasa takutnya tuh all out kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika ruku sujud tenang saja ya, tidak mempengaruhi kehusuannya. Setelah selesai ya, dia mengatakan, wahai harimau, kau makhluk Allah, aku makhluk Allah. Terkamlah aku. Tidak pernah aku menaruh rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkamlah aku gitu ya. Itu kemudian yuharriku dzailahu, si harimaunya menggerak-gerakkan ekornya. Itu tanda bersahabat, pergi aja gitu. Ya, itulah man khaufallaha khaufahu masiwa. Siapa yang takut kepada Allah, maka makhluk-makhluk yang lain pun menaruh rasa segan, takut kepada orang itu. Ya. Kita kecil-kecil saja, Pak, Bu ya. Kalau ada orang gila, jika kita yang pergi berarti masalah iman kita. Tapi kalau kita dekati dia, suruh pergi, jangan ganggu. Dia pergi berarti bagus iman kita ya. Saya pernah bertanya dulu kepada Syekh Musaid Basir Ali waktu belajar Fathul Bari itu, Syekh, apakah orang gila kan dalam bahasa Arab itu majnun, berarti itu maf'ul, artinya dijadikan objek terkumpulnya jin ya, dari jin kan, majnun, orang gila. Kata beliau bisa benar katanya ya, karena majnun ini dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan bahasa kita orang gila yang hilang akalnya gitu. Berarti akalnya dikuasai oleh jin ya. Begitu. Makanya kalau orang bisa mengusir, mendekati, tidak takut dengan orang gila, bahkan bisa mengeluarkan jin dari dirinya ya. Berarti itu orang hebat. Gimana Pak? Ketemu orang gila takut enggak? Hah? Kalau takut berarti dipertanyakan itu rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah rahimakumullah, itulah Silah bin Hisam ya. Masih banyak kisah-kisah yang lain ya yang menunjukkan kualitas tauhidnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah jadikan yang lainnya juga menaruh rasa segan ya. Musuhnya masih sekian mil, tapi haibahnya, muruahnya, ya, wibawanya itu sudah sampai pada hati orang kafir. Waduh katanya, padahal masih jauh, tapi rasa takutnya sudah dirasakan. Ya. Itu karena efek keimanan. Ya. Ada sebuah hadis, dalam hadis dikatakan, yusiku an tada alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti suatu saat di sebuah zaman umat Islam itu seperti makanan dalam sebuah wadah yang dirongrong oleh berbagai macam tipe manusia, tipe kaum ya. Ada yang tarik sana, tarik sini ya. Kemudian yunza'u min qulubi aduwikum al-mahabah. Allah akan mencabut rasa segan, rasa takut dari hatinya orang-orang kafir, rasa takut, rasa segan kepada orang Islam. Ya. Jadi sudah tidak takut lagi, tidak segan lagi. Kemudian sahabat bertanya, akillatim bina yauma idin ya Rasulullah, apakah jumlah umat Islam ketika itu memang sedikit? Ya. Kata Nabi, tidak. Bal kathirun walakinnahum gutha'un ka gutha'is sail ya. Mereka tuh banyak, cuma seperti buih di lautan gitu. Hilang ya. Kan sedih kita dengar hadis ini. Kemudian kenapa? Kata Nabi, karena mereka punya penyakit, tertimpa penyakit wahan. Kemudian sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia dan dia takut kepada kematian ya. Makanya orang muslim itu kematian dicari, bukan dihindari. Karena dihindari pun tetap kejadian mati itu pasti ya. Nah, bagaimana orang kafir itu segan kepada orang mukmin, orang mukminnya saja dia takut gitu. Karena kualitas hubungan dengan Allahnya itu bermasalah ya. Baik. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada pembahasan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid ya. Pelajarannya
tingkatkanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tambahkanlah ilmu, kemudian dengan ilmu itu bertambah iman. Setelah itu tidak begitu saja, buktikan dalam amal yang nyata, dan tidak boleh egois, karena tidak cukup illal ladzina amanu wa amilus solihah, tidak, tapi di situ watawasau bil haqqi, ya. Kita juga tidak boleh menjadi muslim yang egois. Apa yang kita nikmati dari ilmu, iman, amal salih, kemudian harus kita transfer kepada yang lain. Ajak anak kita, ajak istri kita. Kalau istri yang lebih dulu menikmati iman, ajaklah suaminya, keluarga besarnya, tetangganya, sejawatnya, kawannya, semua ajak, ya, supaya kita tidak egois. Karena di situ menjadi muslim yang solih tidak cukup, tapi harus muslih, ya, mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik, mengubah sesuatu yang jahiliyah menjadi Islam. Tawasau bil haq, ya. Nah, seiring dengan waktu itulah, ya, tambah besar kesempatan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya, begitu, ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Rahasianya di situ. Baik, semoga kita diberikan kesadaran untuk terus meningkatkan kualitas ilmu kita, meningkatkan kesadaran kita di dalam beramal, dan juga kita semoga selamanya diberikan kesadaran untuk berdakwah, mengajak kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.